Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja berada, berbicara masalah adat budaya Aceh ini tidak habis-habisnya. Kali ini saya akan mengangkat tema masalah hakikah. Sebelum kita masuk ke masalah hakikah, ada baiknya saya ingin bercerita dulu sedikit tentang kapan terjadinya hakikah dilakukan. Tentunya diawali dengan bersalin seorang ibu atau yang disebut dengan bahasa Aceh madeng. Madeng orang Aceh dulunya selama 44 hari dengan dukun gampung. Nah, di saat madeng itu para ibu si bayi tadi tidak boleh kemana-mana, bahkan ke dapur sekalipun tidak dibolehkan, karena memang dijaga betul oleh para orang tua si ibu tadi. Nah, setelah melahirkan yang diurus oleh dukun gampung yang namanya Mablim, jadi hakikah dilakukan setelah ibu melahirkan kira-kira umur 7 sampai 21 hari. Adat kebiasaan yang menyangkut dengan si anak yang dilahirkan, adatnya yang pertama itu seperti pebadung. Pebadung yaitu membalut bayi itu dengan kain. Setelah bayi itu lahir, bayi itu dibedung atau dibungkus dengan kain. Untuk apa? Karena saat bayi itu lahir, bayi itu merasa kedinginan, karena dulunya awalnya dari kandungan lalu lahir ke alam dunia ini. Bayi itu melakukan penyesuaian diri. Nah, di dalam perut atau dalam kandungan itu merasa nyaman dan aman. Setelah lahir, si bayi ini menyesuaikan diri. Si bayi ini kedinginan, maka dibedung dengan rapi oleh sang bidan tadi. Lalu setelah bayi itu lahir, bila bayi itu lelaki, maka orang tua daripada si bayi itu mengazankannya di telinga kiri dan telinga kanan. Nah, bila bayi itu perempuan, maka dilakukan iqamah di telinga kiri dan kanannya. Serta hakikah. Hakikah itu atau disebut juga dengan petijab atau cuku'uk dan pegidong tanah, artinya turun tanah atau putren anak, biasanya dilakukan setelah si bayi berumur 7 sampai 21 hari, yang disebut Lhe Seng 7 atau 3 kali 7 hari. Hakikah dipandang sebagai perbuatan yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anak yang lahir hendaklah dihakikahi, maka alirkanlah darah karena akikah itu dan hilangkan kotoran serta penyakit yang menyertai anak itu. Petijab dilakukan dengan mengoles sari buahan pada mulut bayi dan juga madu, santan, dan kadang juga kuning telur yang dilakukan oleh imum menasah dengan maksud agar anak itu nanti menjadi alim. Bersamaan dengan itu dilakukan juga cukur rambut dan memberi nama kepadanya dan menginjak kaki ke tanah atau turun tanah.
disebut adat turun tanah. Pola cukur rambut ini ada dua versi. Yang pertama, ada yang mencukur rambutnya sampai botak. Lalu yang kedua, versi yang kedua itu mencukur secara simbolis saja, hanya sedikit yang diambil. Rambut bayi yang dicukur itu biasanya ditimbang serta orang tua bayi memberikan berupa uang untuk pengganti rambut tersebut. Mencukur rambut biasanya dilakukan oleh nenek pada bayi tersebut. Saudara, demikianlah untuk episode kali ini. Saya akan menyampaikan hal-hal adat istiadat atau kearifan lokal yang ada di Aceh untuk episode selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.